Posisi otomotif Indonesia di tahun 2022 ini, Pak. Ya, halo Mas Sep dan juga Radar Palembang. Radar Palembang. Tentu di 2022 ini kita memproyeksi industri otomotif ya, dan industri bisnis pada umumnya di Indonesia itu harusnya bertumbuh dan baik. Sebagai contoh, saya mengambil proyeksi sebagai Gaikindo ya, gabungan asosiasi otomotif di Indonesia, itu sudah melakukan 2 kali revisi dari 900.000 lalu naik ke 950.000 lalu ke 1 juta. Ini memperlihatkan optimisme ya para pelaku industri otomotif untuk penjualan otomotif di Indonesia. Akan tapi tentu beberapa faktor harus kita sama-sama jaga, seperti tentu tingkat COVID di Indonesia itu harus tetap rendah gitu ya, dan kita juga tetap harapkan support pemerintah, tentu seperti Indonesia ini cukup besar dengan hasil alamnya seperti harga sawit, karet, batu bara, dan juga kita berharap pemerintah dapat mengabulkan atau menyetujui gitu ya, daripada insentif PPNBM diperpanjang untuk 2022, karena baru-baru ini kita berlaku sistem pajak baru berdasarkan CO ya, gas buang, emisi gas buang. Ini menyebabkan harga mobil naik cukup banyak gitu ya. Jadi kita minta bantuan pemerintah untuk kembali menyetujui untuk kebijakan PPNBM. Jadi pada konklusinya, tapi tetap kita optimis lah di 2022 ini untuk pertumbuhan otomotif. Berbagai pakar juga baik dari dalam negeri dan luar negeri memperkirakan Indonesia ini akan tumbuh perekonomiannya sekitar 5,3%. Jadi kita optimis. Ya. Kalau maju motor sendiri, Pak, gimana Pak di target di tahun 2022 nih, Pak? Oke, kita dari Maju Motor Group sendiri sudah membuat target-target ya untuk 2022 ini. Jadi Maju Motor Group sendiri ini kita menargetkan mau menjual 15.000 unit mobil di 2022 ini, dengan berarti kurang lebih 1,5% market share nasional kita targetkan. Nah, kalau kita lihat 15.000 ini kan berarti kurang lebih 1 bulannya 1.200 lebih sedikit ya. Ini kami optimis karena closing di Desember kemarin kami sudah bisa menjual 1.150 unit di Desember kemarin ya. Tentu penjualan 15.000 ini ada beberapa hal yang kami lakukan di Maju Motor, seperti kami akan terus mengembangkan usaha. Jadi di 2022 ini kami memperkirakan akan mempunyai sekitar 11 dealer 3S yang baru. 11 dealer? Ya, 11 dealer 3S yang baru dan 3 dealer yang 1S. Jadi kalau planning kami akan menutup 2022 ini dengan total kami akan memiliki 50 dealer total di tahun 2021 berapa jumlahnya? Kita sudah 2021 itu 35. Wih, banyak sekali. 35, dan kita akan pengembangan di 2022 ini 11 3S dan sekitar 3-4 1S. Dan kita akan tetap Maju Motor Group, kita akan tetap fokus lah kepada 6 brand yang kami pegang ya. Apa itu, Pak? Seperti Mitsubishi, Fuso untuk komersialnya, lalu Honda, Wuling, Hyundai, dan juga Jeep. Kita sebagai distributor resmi di Indonesia. Jadi kita akan fokus di situ aja. Mantap, Pak. Terus sekarang kan lagi tren mobil listrik gitu, Pak. Gimana Maju Motor, Pak? Oke. Ya, kita suka tidak suka, saya pikir kita akan masuki era elektrifikasi ya. Iya benar, Pak. Dan juga di dunia otomotif sendiri. Berbagai faktor lah. Ini tentu isu yang paling krusial adalah tentang iklim ya, gitu ya. Jadi membuat seluruh komitmen berbagai negara untuk beralih, salah satu penyumbang terbesar kan kendaraan ya, beralih ke mobil listrik gitu ya. Kalau saya tidak salah, pemerintahan Jokowi sendiri sudah punya target untuk berapa besar
industri otomotif Indonesia harus beralih ke mobil listrik. Dan tapi tetap di Indonesia saya pikir butuh proses ya, butuh support pemerintah saya pikir. Jadi pemerintah sudah melakukan special tax ya untuk mobil listrik, ini sudah baik. Tapi perlu juga ekosistemnya ya, seperti charging station gitu kan, dan berbagai kemudahan-kemudahan lain. Nah, kita di Maju Motor sendiri dari berbagai brand yang kita sudah pegang itu sudah ada mobil listrik, terutama Hyundai. Hyundai itu di Indonesia sudah dari sekarang ya, udah menjual mobil listrik. Kita ada tipenya Ioniq yang sedan, terus ada Kona yang SUV untuk listrik. Kita sudah jual mulai dari sekarang. Dan di Sumsel sendiri sudah ada sekitar 10 unit ya kita jual ya. Oh, laku tuh, Pak? Ya, sudah ada sekitar 10 unit. Oh. Dan juga kami Maju Motor sudah membangun satu charging station ini di Jalan Veteran, di Jalan Veteran. Dan dalam waktu dekat di Februari akhir kita akan punya satu lagi charging station untuk Hyundai di Soekarno-Hatta. Oh, hebat sekali tuh, Pak. Dan untuk sementara para pengguna Hyundai bisa charge tempat kita free ya. Free itu ya? Free. Nah, lalu juga Maju Motor Group bersama dengan Hyundai di Sumatera Selatan kita berkomitmen untuk membangun 3 lagi untuk charging station di Sumatera Selatan agar masyarakat lebih digampangkan lah ya, untuk lebih tenang gitu kan, karena masyarakat melihat wah kalau saya keluar kota kan di Sumatera kan jauh-jauh gitu kan. Jadi memang tiga area utama yang kita pengen bangun untuk charging station itu adalah di Perumuli, Batu Raja, dan Lubuk Linggau. Ya, mudah-mudahan kami dapat realisasikan sebelum pertengahan tahun 2022. Nah, selain Hyundai, di brand kami Wuling juga sudah siap dengan mobil listriknya, tapi memang belum dipasarkan sekarang. Ya, kemarin ada di show ya, di Gias ya, di Gias. Itu yang cukup viral, mobil Wuling listrik yang kecil gitu ya. Iya, benar. Disukan harganya akan sangat affordable. Itu sampai Pak Luhut juga udah sampai nyobain gitu kan. Iya, benar. Pak Luhut udah bikin permintaan ke pabrik Wuling gitu kan. Wah, kalau bisa harganya kompetitif gitu kan. Iya, benar. Dengan angka. Mungkin perkiraan Wuling akan menjual mobil listriknya pastinya tahun 2022, tapi diharapkan sekitar bulan 6 bulan 7 akan menjual mulai mobil listrik yang Wuling. Dan tentu brand-brand kita yang lain, Mitsubishi juga sudah ada menjual mobil, tapi dia tidak full EV, tapi dia malah sebenarnya lebih unik. Mobil ini bisa namanya Outlander ya, jadi mobil ini bisa listrik, bisa bensin, bisa dual. Oh, hebat sekali, Pak. Bisa bensin. Dan brand-brand lain seperti kita lihat juga Honda dan lain-lain juga sedang mempersiapkan ya. Karena memang kita lihat kalau Jepang sebenarnya kemarin mereka lebih fokus kepada hybrid gitu kan. Tapi dengan melihat demand permintaan dunia yang lebih kepada full EV, kita melihat juga Jepang sudah mulai fokus untuk membangun full EV. Terus harapan-harapan dengan Maju Motor di tahun 2022 ini gimana, Pak? Ya, tentu target kami 15.000 itu cukup challenging ya. Dengan melihat memang kita ini baru selesai dari pandemi gitu ya. Tapi saya cukup optimis melihat 3 bulan terakhir sebelum menutup 2021. Ya, strategi kita tentu selain penambahan network ya, kita memperluas network untuk menjangkau lebih banyak lagi market. Kita punya 3 strategi utama. Yang pertama adalah tentu manusianya yang ada di Maju Motor Group, kita harus terus tingkatkan kualitasnya. Ini menjadi concern kami yang paling utama dan fokus kami yang paling utama adalah people. Kemudian juga strategi kedua tentu digitalisasi ya, baik secara internal maupun secara marketing, karena suka tidak suka kita sudah masuk ke dunia digital, Instagram, TikTok dan lain-lain. Kita harus mulai lebih konsentrasi masuk ke dunia digital. Dan yang ketiga tentu memperkuat finansial posisi kami ya, yang mana kita baru lewat dari pandemi ini. Kita dengan adanya cukup ekspansi yang cukup besar 2022, kita harus menjaga kondisi finansial kami agar selalu baik dan sehat. Pak, terhadap pemerintah, Pak, kepada pemerintah, Pak? Ya, harapan kita tentu pemerintah dapat terus menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat
Pak Jokowi sudah mulai dengan pembangunan tol ini sangat memudahkan ya akses ya. Itu kita harap memang tidak langsung dampaknya kita rasakan, tetapi sudah 2-3 tahun ini kita berharap tentunya setelah pulih Covid ya, kemarin cukup terhambat dengan Covid, akan menumbuhkan ekonomi ya di beberapa kota baru, sehingga kalau ekonomi tumbuh permintaan akan kendaraan pasti akan bertambah. Dan kita juga berharap memang pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk sawit dan batu bara ini ya. Jadi maintain lah harganya yang sudah baik sekarang ini, karena Indonesia juga produksi sawit terbesar di dunia. Iya, benar. Kita lihat langkah-langkah yang sudah bagus, kita berharap bisa dipertahankan. Dan juga terakhir mungkin yaitu tadi yang saya selalu sebutkan adalah pemerintah bisa mengabulkan permintaan kami dari Asosiasi Pengusaha Otomotif itu untuk relaksasi PPNBM 0% tetap dilanjutkan di 2022. Itu harapan kami. Kalau closing statement Pak, itu aja.